tahu, nggak tahu. Tahu. Ya kita udah lapangan tuh ya. Itu lapangan tata usaha. Itu amal buat bapak itu. The recording has stopped. Para pelajar adalah generasi penerus bangsa yang merupakan aset paling berharga pada suatu bangsa dan negara, tak terkecuali di Indonesia. Karena itulah, Jaksa Goes to School hadir untuk memberikan pemahaman tentang hukum dan permasalahannya. Inilah Jaksa Goes to School. Oke, 94,6 RRI Radio FM. Kreativitas. Give big applause first. Good morning everybody. Good morning students. Morning. I'm really happy to have you again this morning on Jaksa Menyapa, Jaksa Goes to School. Okay. With me this morning, of course, I have Mr. Adityo Gunawan, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumeneb. Give big applause to him. Our agenda today in SMK Negeri 1 Sumeneb, we have another theme, we have another topic yang berbeda dari sekolah-sekolah sebelumnya, right? Okay, today we're gonna share about the dangers of the drugs, and we have to increase our awareness, especially for the legacy. Then, yeah, let's make a little introduction with him first, Mr. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau suka jalan-jalan ya, relax. Jadi bismillahi alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur pada Allah, selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya boleh buka masker atau ini? Boleh ya? Oke ya. What do you think? Bagaimana? No, if I open my mask so I can speak more clearly, so you can hear my voice better. Jadi kalau saya buka masker ini bukan tunjukkan wajah, tapi maksudnya supaya bicaranya lebih jelas ya, supaya bicara lebih jelas. Yes, Kan ini kan peserta kan pakai masker ya. Saya perkenalkan diri, my full name is Adityo Gunawan. I speak half in English and half in bahasa. Jadi separuh-separuh berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia juga ya. The master of ceremony ya, your friends speak very good English, bahasa Inggrisnya bagus ya. You're welcome. My full name is Adityo Gunawan. You may call me Adi, Adityo, or Tio. Okay. I have been here for 8 months. I have 3 children, 1 wife. Yeah, 1 wife. Yeah. And I'm also a student like you, but I'm taking a doctoral degree. Jadi saya mahasiswa juga seperti adik-adik lagi belajar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya sedang sekolah di program doktor ya, ilmu hukum. Okay. 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 Our friends over here is this is our 4th school after University of Wiraraja last time ago, and this is the 4th school we come over here in SMK Negeri 1 Sumeneb. So how was this it? Meet with the students in SMK, sir? Yeah, maybe you have been watching me, yeah? You have been watching my videos because not only you, but friends all over the world, yeah, are watching this program. Jadi
program ini teman-teman saya dari mancanegara juga lihat ya, ada dari Amerika. Buktinya kemarin si Jill itu dari Filipina yang sekarang now she studying in London, sekarang lagi kuliah di London. Saya chat aja pakai FB, mau dia. Jadi here I also want to inform you that English is very important. Saya mau beritahu bahwa bahasa Inggris itu penting. Saya tanya sama Kasan ini ngerti nggak, saya bilang, Kasan narkoba nih ya, ini. Nggak ngerti gitu ya. Itulah ya. English is important and we have to build network too. Kita harus bangun jaringan juga. Kenapa harus bangun jaringan? Karena penjahat-penjahat juga bangun jaringan. Jadi kita harus bangun jaringan-jaringan yang baik ini, ya. Nanti saya cerita. Okay, sure. Let's check their spirits. Say SMK and then they will answer you. Okay. Okay. SMK 1 Sumenep. Bisa. Oh, kurang kompak dong. Lagi. SMK 1 Sumenep. Bisa dan hebat. Give big applause. Yeah, they all prepare well how to have a sharing today with you. Okay. Jadi nanti, because our topic today is about the dangers of drug, is also a reason why over here we have the head of BNN and also Kasat Narkoba. Kasat Narkoba today. Ya, nanti juga bisa sharing-sharing bareng mereka ya. Tentu saja hari ini materi akan disampaikan sama Bapak Kajari nih, adik-adik. So prepare well if you have any question, so you can ask directly to him, or later that he will have any question for you, then you can answer it directly. Okay. Is that right? Okay. Okay. Let's start the sharing today with Mr. Adityo. Okay. Saya mau sapa juga Bapak dan Ibu yang sedang mengikuti live ya melalui YouTube channel. Kemudian juga yang mengikuti secara Zoom. Jadi saya tadi baru dapat link Zoom-nya itu pagi, kemudian baru saya share. Tadi acara di Polres saya sampaikan ke Pak Kapolres supaya Kasat Narkoba juga hadir. Kemudian saya telepon tadi Kepala BNN lagi sekolah ya. Saya mohon juga supaya kasih penindakannya supaya hadir, karena itu sangat berkaitan ya, sangat berkaitan. Saya sapa juga pemirsa RRI yang yang bisa menangkap siaran ini, baik di Sumenep, luar Sumenep, dan sebagian juga ada dari mancanegara ya, dari mancanegara juga. So you must be proud. Jadi adik-adik ini harus bangga, kasih tepuk tangan dulu. Oke, saya sudah beberapa sekolah ya saya datang, tapi kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Saya punya rasa cemas, ya, cemas kenapa? Masalah narkoba ini. Jadi kita ini ya, dalam penegakan hukum itu kita bukan bekerja seperti biasa. Tadi juga setelah apel di Polres saya sempatkan hadir di ini. Jadi saya tadi mohon maaf agak telat karena ada suatu hal yang penting saya mau sampaikan ke I have to tell my men. Saya harus beritahu staff-staff saya itu bagaimana harus bekerja ya. Jadi kita tidak boleh bekerja itu biasa-biasa saja gitu. Jadi harus we have to work extra. Jadi kerja itu harus ekstra sama adik-adik juga. Jadi di sekolah-sekolah yang sudah at schools I have visited, sekolah-sekolah yang sudah saya kunjungi itu banyak sekali itu tuh tentang motivasi ya. Kenapa? Kita harus semuanya termotivasi untuk bisa lebih baik ya. We have to be better ya. Today must be better than yesterday. Okay? Kemudian juga saya undang juga seluruh kepala puskesmas. Nanti ada kaitannya. Kepala rumah sakit, ada kaitannya. Kemudian juga kepala dinas sosial, ada kaitannya. Tapi Bapak dan ibu-ibu kita itu
mengikuti secara Zoom. Jadi nanti mungkin silakan nanti mungkin ada interaktif ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dari mau dipersilahkan ya, karena supaya kita lebih terbuka. Oke, judul saya ini perlindungan hukum korban kejahatan narkotika. Saya sering gunakan itu begin and end with a question ya. Itu begin and end with a question. Kenapa saya gunakan metode itu? Karena itu sangat dialogis. Ya. Ini saya kembali lagi. Kenapa harus dilindungi? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ini korban harus dilindungi? Oke, if you can answer, ini saya sering kasih hadiah ini. Kalau bisa jawab, saya kasih buku. The books are new, bukunya baru-baru nih. One is in English, satu dalam berbahasa Inggris, one is in bahasa. Oke, come on. Kenapa sih kita itu harus mulai dengan pertanyaan-pertanyaan? Bukan, pertanyaan saya tuh kenapa korban itu harus dilindungi? Itu alright. Kenapa korban itu harus dilindungi? Come on. Yeah, give the mic. If you want to answer, raise your hand. Yeah, if you want to. Okay. Silakan. Give the mic, kasih mic-nya kalau bisa yang ini ya, yang wireless. Jadi bisa mobile. Okay, come on, and then. Kenapa namanya? Kenapa korban itu harus dilindungi? Kalau jawabannya bagus, saya langsung kasih ya. Your name please. Okay. My name is Anis Sitria. Okay, Anis. Institutional Accounting and Finance 2. Sebelumnya saya minta maaf karena bahasa Inggris. Okay. Okay, that's okay. You can use bahasa Indonesia. Kenapa korban narkotika itu harus dilindungi? Karena supaya mereka itu tidak terjerat lagi ke dalam narkotika itu sendiri. Supaya mereka tidak apa? Tidak terjerat lagi. Tidak terjerat lagi ya. Oke. Itu oke. Lalu kenapa juga dilindungi? Karena mereka tuh sudah menjadi korban dari narkotikanya. Oke. Sudah ada narkotika di dalam tubuh mereka. Jadi tentunya perlu dilakukan perlindungan bagi mereka agar tidak ada dampak yang selanjutnya seperti itu. Oke. Jadi setuju ya kalau judul ini ya, korban itu harus dilindungi ya? Iya. Oke. Ada lagi jawaban? Ada lagi? Do you have Any other answer? Silakan. Okay, come on. Okay, your name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. My name is Cindy Aulia Vifatul Hasanah. Oke. I'm from 11 class of Accounting 1. Oke. Sebelumnya saya juga mau pakai bahasa Indonesia. Oke, silakan. Menurut saya, kenapa korban narkotika itu perlu dilindungi? Kurang lebih sama karena mereka sudah terjerat narkotika dan perlu adanya rehabilitasi. Dan menurut saya itu bukan hanya korbannya, Pak, karena ini juga berkesinambungan atau berhubungan dengan keluarga dari korban. Saya tadi pagi membaca berita kalau keluarga dari korban narkotika yang dimana suaminya yang terjerat narkotika dan telah dihukum lah anggap. Nah, dari istrinya itu, Pak, istrinya itu ternyata dapat pelecehan hukum dan pemerasan dari oknum kepolisian. Nah, gimana kalau menurut saya itu bukan hanya dari korbannya saja, tapi perlu adanya perlindungan juga pada pihak keluarga korban. Dan saya juga ada pertanyaan, Bapak. Silakan. Kalau seperti itu, Pak, itu kan bukan hanya korbannya sudah, Pak. Sudah ke keluarganya mereka. Bagaimana tindakannya hakim atau jaksa atas kasus tersebut? Karena itu udah pihak hukum, Pak. Anggaplah pihak hukum itu melanggar hukum sendiri. Iya. Bagaimana pendapatnya Bapak? Oke. Kasih tepuk tangan dulu ya. Cynthia. Wah, sir, Farida suka sekali ya begini pagi-pagi sudah baca informasi gitu. Bagus sih, berani. Jadi gini ya, saya jawab dulu ya. Tapi tadi jawabannya belum ini, nanti saya ini. Tapi saya jawab. Jadi begini, equality before the law ya. Equal. Do you know the equal? Equal itu artinya sama. Jadi equality itu artinya persamaan. Jadi bahasa Inggris itu
kalau membuat kata itu dia dari kata sifat ke kata benda. Jadi equal itu kata sifat, kata bendanya equality. Jadi kalau sama, persamaan tuh equality. Jadi begitu cara belajar bahasa Inggris ya. Jadi persamaan di depan hukum itu. Jadi siapa melakukan pelanggaran hukum, apalagi aparat ini ancaman itu harus lebih besar. Bagaimana memprosesnya? Begini dia. Kalau misalnya ada hal-hal seperti itu, laporkan saja. Report to the police. Jadi polisi ya lapor sama polisi atau laporkan sama atasannya. Nanti tapi kalau lapor you must have evidence. Anda juga harus punya bukti-bukti. Nggak bisa lapor-lapor gitu ya. Jadi ketika kita misalnya punya bukti, lapornya aja itu bagus. Jadi memang harus kita berantas itu yang ini, yang penegak-penegak hukum yang seperti begitu, ya. Jadi sekarang ini kita udah mulai bersih-bersih ya. And then sir, how was their answer? Gimana Ya, jawaban mereka? belum ini. Belum dapat ya? Jadi itu ada yang ini, masih ini lagi. Ayo silakan. Yang bisa jawab ini. Kenapa tuh korban harus dilindungi? Kenapa? Nyerah. Cepat kali kalian nyerah ini. Oke. Ayo silakan. Come on. Give the mic, kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jayasaki Donario. Okay. From 12th class Network and Okay. Computer Engineering 1. Okay, computer and engineering. Okay. You can call me Jay. Call me Jay, sir. Okay. Mengapa korban kejahatan harus dilindungi? Oke. Korban kejahatan narkotika. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama teman saya. Ya kalau boleh yang sudah dijelaskan jangan ini lagi. Iya Bapak. Ada yang ini. Saya menambahkan cuman Pak. Pertama, korban kejahatan narkotika itu masih rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia. Oke, right. dan memang seharusnya korban tersebut dilindungi Bapak. Ya, oke. Ya. Ya itulah, itu pertanyaan kenapa dia harus dilindungi itu dia. My question is, why is the victim protected? Kenapa korban ini harus dilindungi gitu? That's my question. Itu tadi Pak, mereka sebagai korban narkoba. Iya, korban, iya, tahu. Iya, kan korban ini ya. Kenapa? The question is why? Kenapa sih korban ini harus dilindungi ya? Because mereka masih rakyat Indonesia Bapak. Ya. Oke. Iya. Tapi tadi saya mau jelaskan, tapi sudah dijelaskan sama teman-teman saya Pak. Oke, alright. Siapa tadi namanya? Jay. Jay, terima kasih Ya, Jay. ini hampir benar ini. Coba dikit lagi. Karena dia rakyat Indonesia, betul. Hampir benar, tapi ada sedikit lagi. Siapa yang bisa ini? Yang lain coba. Ayo tambahin. Hampir. Sorry Pak. Cluenya tadi yang terakhir karena dia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. korbannya. Ayo. Raise your hand. Ayo dikit lagi nih. The book is waiting for you. Ini bukunya nunggu Anda ini. Raise your hand. Bukunya bagus, baru. Uh-huh. Dan bukunya bagus ya. The book is good. Silakan. Come on. Ayo. Raise your hand. Ada nggak? Yakin iya, ada nih? boleh, Oh, oke, silakan. di belakang. Dikit lagi. Karena dia rakyat Indonesia tadi ya. Ini hampir ini. Wah, kalau jawabannya bagus ini ya, saya kasih langsung 2 buku. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Your name? My name is Raden Muhammad Deki Safari. How can I call you? Tes 1 Dipanggil siapa? 1. Call me Deki. Devi, Oke. I'm from the first grade. are you a boy or a girl? Boy. Boy. Oke. Oke, go on there. Oke. Lanjutkan. Bisa diulang pertanyaannya Pak? Ya, kenapa korban harus dilindungi nih? Tadi sudah apa kan karena dia rakyat Indonesia itu hampir itu. Terus? Karena korban adalah bisa menjadi saksi dan korban masih memiliki hak asasi manusia. Milik hak asasi manusia. Oke, yang lain silakan. Another one. Nyerah.
Ini saya sering ini kan, ini adik-adik ini cepat menyerah ini ya, ayo monggo. Tadi hampir itu rakyat Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Okay. Sophie. I'm Okay. from the third grade Automation and Office Governance 2. Oke. Jadi kenapa korban itu harus dilindungi? Karena mereka adalah rakyat Indonesia, Oke. di mana seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan peradilan hukum dan dipandang sama di depan hukum. Oke. Jadi tidak, karena termasuk hak di mana tidak bisa dikurangi sedikit pun. Ini kalau nilai ini 90 ini hampir. Wow. Sedikit lagi. 90. 90 ini. Dikit lagi. Tambah apa lagi ya? Ya Dev ya. Apa ya, di sini kan korban. Iya. Jadi korban itu bukan berarti tidak bisa untuk memperbaiki atau Yang tadi sudah hampir ini, Dik. Tadi kan kamu sebutkan apa tadi? Setiap warga negara Setiap Indonesia warga punya negara. hak yang Punya sama hak di yang depan sama. hukum. Ya, ini bicara hak ya. Ini saya sedikit cerita ya. Ronald Dworkin itu seorang penulis buku yang ini. Saya ada beli buku itu, tapi buku perpustakaan. Jadi suatu ketika itu kasih hidup saya tanya itu, Bapak kok bisa begini kan, maksudnya gini kan? Ya, you have to read a lot, harus banyak baca, saya bilang. Terus Pak, boleh nggak buku apa yang Bapak bacakan? Ini saya bilang, saya tunjukkan, termasuk itu Taking Rights Seriously. Itu judulnya Taking Rights Seriously. Arti itu maksudnya gini, hak itu sangat dijunjung tinggi, ya. Ini hak itu sangat dijunjung tinggi. Ini soal-soal hak itu. Ini dikit lagi nih jawabannya nih, 90 ini. Devi belum dapat buku berarti Pak? Belum. Oh belum. Another one. Kenapa? Another one, come on. Devi itu udah 90, tinggal 10%-nya lagi. Iya. Who want to answer? Raise your hand. Atau kalau misalnya nanti ada yang nambahin, saya kasih satu buku buat dia, satu lagi yang inilah. Oke. Come on, raise your hand. Ada lagi nggak? Satu lagi, ayo deh, don't give up. Ini adik-adik ini cepat menyerah ini. Udah deket ini jawabannya nih. Kalau saya jawaban tuh simple ya. Saya juga I want to tell you how to learn. Saya kasih tahu juga cara belajar tuh. You must take the points. Anda tuh harus ambil poin-poinnya saja. Seperti ini PowerPoint. Kenapa nggak banyak-banyak gitu? Because I want to show you the points only. Karena saya tunjukkan tuh poin-poinnya saja. Jadi kalau ada hal penting tuh saya kasih warna gitu. Coba kalau saya buat PowerPoint itu, kalau adik-adik you are watching my videos, kalau nonton video-video saya itu PowerPoint itu. Dan ini baru saya selesaikan. Makanya tadi Farida waiting ya. Saya bilang saya lagi finishing gitu. Sedikit ya. Oke. Ayo siapa? Seems no one who wants to answer Nggak ada? anymore. Nggak ada? Soal hak ini tadi. Saya jawab aja. Oke. Saya jawab aja ya. Berarti bukunya nggak dikasih ya, Syah? Kasihlah dia satu. Walah, oke deh. Jadi gini adik-adik. Kenapa ya warga Indonesia betul? Dia punya hak betul. Kenapa? Tanggung jawab negara itu, kewajiban negara. Tadi kan kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar kan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Itu dia. Saya kasih satu buku ya buat kamu ya. Give big applause dulu buat Devi yang udah 90%. Jawabannya singkat aja. Iya. Itu tanggung jawab negara. Kenapa harus dilindungi? Jadi kalau misalnya ini tanggung jawab negara tuh harus wajib hadir. Makanya tadi itu saya ini Pak Kasat ini harus hadir saya bilang. Kan tanggung jawab itu. Dan ini juga tanggung jawab saya hadir di sini. Kenapa? Saya di sini harus memberikan ini mencerdaskan memberikan pemahaman hukum. Oke, kamu mau pilih yang mana? Which one do you want? This is English, this is bahasa. Oke, you're welcome. Oke. Itu bukunya dibaca deh ya. Saya saja yang lagi sekolah S3 itu baca buku itu bagus. Oke, tadi gini ya, saya cerita soal hak lagi. Ini hak ini soal hak fundamental, hak dasar.
Hak dasar tuh hak untuk hidup, kebebasan berbicara. Termasuk ini dilindungi oleh hukum. Jadi nggak boleh ini kita nggak bela ini. Makanya saya bilang itu kepala puskesmas harus hadir. Karena ini tanggung jawab negara ya untuk melindungi, berikan perlindungan. Jadi bukan hanya perlindungan dia sudah ini kan, lebih dari itu karena dia punya hak itu. Oke. Siapa bisa kasih komentar ini ya? Bismillah melayani ya. Ini kemarin ada rekan-rekan yang nonton ini. Ada rekan-rekan yang nonton ini. Bismillah melayani itu. Ini hari Jumat yang lalu saya diundang ini Pemda untuk bicara masalah hukum juga. Nanti adik-adik boleh lihat anopannya ya. Silakan belajar itu. Ini Bismillah melayani. Apa yang kalian bisa lihat itu di situ? Ada gambar Kajari, ada gambar apa? Siapa yang bisa kasih komentar? Silakan. Itu korban dan pecandu narkotika harus dilindungi itu kan? Itu soal hak itu. Kenapa? Ini Bismillah melayani itu apa kaitannya dengan ini? Okay, what do you think? Ya, silakan. Come on. Your name? Okay, my name is Kara. I'm from 12 Accounting 2. Sebagaimana slogannya Bupati kita, yaitu Bismillah melayani. Nah, oleh sebab itu yang saya tangkap nih, Bismillah melayani itu juga masuk ke materi yang akan disampaikan di Ngopi Bareng Kajari Sumeneb. Korban dan pecandu narkotika harus dilindungi. Maka dapat disimpulkan di situ artinya melayani. Melayani apa? Melayani korban, pencandu, dan tindak pidana lainnya yang kasusnya narkotika. Oke, kalau kamu lihat dari gambar ini, 3 orang ini. Iya. Ini pelayan apa enggak nih? Fasilitator. Bukan, kamu maksudnya jangan takut. Kepalanya. Iya, ini 3 orang ini, 3 orang ini. Ini pelayan enggak nih? 3 orang ini. Saya bisa mengatakan iya, karena beliau adalah pemimpin kita nih Pak. Sebagaimana kami itu adalah rakyat yang harus dilayani oleh negara. Kamu betul. Kasih tepuk tangan ini. Jadi gini ya, pejabat, guru, apa itu, kita jangan minta dilayani, kita yang harus melayani. Itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu pegawai negeri itu civil servant. Civil servant itu pelayan, to serve, memberikan layanan. Layanan itu yang terbaik. Nggak boleh layanan itu asal-asalan. Jadi kalau misalnya guru-guru mengajar itu nggak boleh asal-asalan. Kami juga kemarin nggak boleh asal-asalan. Saya marah. Karena because you are our generation, ya, you will take the place of me. Ya, ini kan adik-adik ini yang menggantikan kami semua ini. Jadi di sini melayani ini kewajiban kami, hak Anda. Jadi belajar itu kan dibalik-balik dia, ada hak ada kewajiban gitu. Jadi tadi kan saya kan kenapa itu jadi hak korban? Karena ada kewajiban negara. Ya, kasih tepuk tangan lah dulu. Thank you, sir. Kan pernah dengar ada hak dan kewajiban, ya begitu dia bolak-balik aja. Jadi belajar hukum, belajar ini kan coba dibolak-balik dengan question itu. Ya, oke. Di sini ini juga apa? Ini saya Bismillah melayani. Ini nggak tanggung-tanggung dengan menyebut nama Allah. Jadi tidak boleh main-main ya. Jadi kita harus berikan yang terbaik. Oke. Kemudian juga kenapa ini saya di mana bicara apa gitu ya? Ini. Kenapa saya di mana-mana bicara? Kemarin di masjid. Saya banyak belajar di masjid. Waktu seusia adik-adik ini, saya remaja masjid dan jadi sekretaris BKM. Jadi masjid itu tempat kita belajar, Dik. Jadi adik-adik ini jangan ini, apalagi yang laki-laki ya. Kalau yang cewek kan nih kan. Ini banyak yang bertanya kepada saya, kenapa saya ini sama RRI dekat apa gitu kan? Ya, ini dia dasarnya nih. Ini
Coba nanti adik-adik Bapak kan. Jadi dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan ini turut menyelenggarakan. Berarti ini memang bukan tugas pokok kita, tapi namanya turut. Jadi kita ada beberapa orang. Jadi kalau belajar ya, belajar itu kita dengan bahasa. Jadi kalau misalnya bahasa undang-undang, ya bahasa undang-undang, adik cermati aja. Jadi turut. Berarti ini ada pihak-pihak lain. Jadi kami ini sebenarnya bukan tugas pokok, tapi kami punya kewajiban untuk itu. Jadi turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jadi gini, kenapa perlu sadar hukum? Termasuk undang-undang narkotika ini, saya lihat masih banyak mungkin yang kita mungkin keliru memahaminya, termasuk jasa-jasa saya itu. Jadi sini kita apa? Ini kan live ini. Seluruh Indonesia mungkin Pak Jaksa Agung atau Pak Jampidum juga sedang nonton ini ya. Karena saya ini menyampaikan pesan-pesan Pak Jaksa Agung. Pesan-pesan Pak Jaksa Agung ini kita sampaikan. Ya untuk apa ya? Supaya ini kesadaran hukum masyarakat itu meningkat. Ya, ayo adik tepuk tangan dulu ya. Oke. Dan tentu aja nih Sure, ini merupakan salah satu upaya ya yang dilakukan, yaitu tadi turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat gitu. Apa yang kita lakukan hari ini dan di sekolah-sekolah yang lainnya ya Sure ya? Ya. Oke. Let's break for a moment. Oke, kita Alright. Ya, silakan. Oke. Nah, sahabat kreatif dan juga yang lagi nonton barengan sama kita di RRI Sumeneb.net di Kominfo Sumeneb di channel YouTube-nya. Yuk, kita masih bakalan bareng sama Pak Kajari. Kita masih bakalan sharing-sharing sama beliau di SMK Negeri 1 Sumeneb. Pastikan ya, masih bersama kita di RRI Pro 2 FM 94,6 MHz. Suaranya nggak nyambung itu, coba di apa? Yang tim teknisinya, silakan. Jacknya nggak keluar. Oke, nah pastikan ya, nanti yang mau sharing-sharing juga yang ikut melalui line Zoom boleh barengan sama kita. Silakan langsung di kolom komentar atau di kolom chat ya, ataupun kamu langsung boleh raise hand juga yang ikut barengan kita di line Zoom nih. Seperti katanya Pak Kajari tadi, banyak yang ikut dari luar nih teman-temannya Pak Kajari dan juga sahabat kreatif yang mungkin hari ini berkesempatan ikut di line Zoom ataupun nonton kita secara langsung di channel YouTube-nya RRI Sumeneb, RRI Sumeneb.net dan juga di Kominfo Sumeneb nih. Nanti bisa langsung kasih komentarnya di kolom chat ya. We gonna break for a moment, tentu aja. Ini kebanggaannya SMK Negeri 1 tentunya barengan sama bandnya SMK Negeri 1 Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there when I found you. I need somebody who can love me at my You may come sing along. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. For you, girl, I swear I'll do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those planes
Sumeneb. Let's take your spirit first. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Sumeneb. Bisa dan hebat. Okay, give big applause. Okay, still with Pak Adityo. Remember tadi yang terakhir bahwa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum itu kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. As we did right now. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang dan juga di sekolah-sekolah yang lain. Terus juga kemarin ke Universitas Wiraraja gitu ya. Dan nanti akan main ke sekolah-sekolah dan juga universitas yang lainnya dong. Oke, sure. Oke ya, bicara hukum pidana narkotika. Apa keterkaitan, ini question again ya, apa keterkaitan jaksa dalam bidang hukum dan pembangunan itu? Termasuk ini pembangunan di bidang hukum ya maksud saya. Jadi pembangunan itu bukan hanya pembangunan di bidang fisik. Jadi kita orientasi itu kita tidak hanya fisik, hukum ini juga harus kita bangun. Kenapa? Ya kita KUHP aja kita sampai sekarang itu pakai KUHP Belanda. Ya, pakai KUHP Belanda. BW juga begitu. Ada beberapa yang memang sudah diinikan. Jadi bagaimana pembangunan hukum itu ya? Coba kita lihat nih. Perlu perbaikan sistem hukum pidana ya melalui pendekatan keadilan restoratif. Saya mau tanya, tujuan hukum itu apa? Apa tujuan hukum? Ya keadilan, betul. Ini keadilan, ada lagi restoratif. Pernah dengar kata restore? Kalau komputer itu misalnya macet itu, di restore gitu. Apa maksud itu? Restore? Ya dipulihkan. Dikembalikan lagi, dipulihkan. Pulihkan ke keadaan semula, itulah dia. Kemudian kalau ada restoratif, in English ya, when there's a word ending with if, kalau ada sebuah kata yang akhirnya if, misalnya tuh restoratif. What else? Apalagi yang akhiran if itu menunjukkan kata sifat. Apa lagi? Coba kita sambil belajar bahasa Inggris ini. Apa lagi? Yang akhiran if itu. Inisiatif. What else? Apa lagi? Inovatif. Good. What else? Apa lagi? Kreatif. Creative comes or derives from create. Itu asal kata create. The person who creates is called creator. The person who is good at creation is called or who is active at that one creation is called creative. Jadi membangun kata dalam bahasa Inggris itu satu kata saja you can develop. Jadi belajar juga begitu. Anda belajar sedikit-sedikit tapi kembangkan. Ya, you have to develop. Hukum juga begitu. Ini seperti ini, ada permasalahan-permasalahan itu kita kembangkan. Untuk apa? Supaya lebih baik. Ya. Jadi ini kemarin ini ada saya sampaikan juga di forum pemerintah daerah. Jadi kita ini bangun tuh saya bilang harus sejalan gitu. Jadi misalnya Pak Jokowi misalnya ada bangun infrastruktur proyek strategis begitu. Misalnya bandara lah, saya kasih gambaran bandara aja. Misalnya bandara itu kan bandaranya, tapi akses jalannya itu kan perlu Jadi kalau misalnya bandaranya dibangun, akses jalannya ndak ini kan ya kalau istilah orang Palembang tuh samobai gitu ya. Kalau bahasa Jawa tuh podo mawon. Kalau bahasa Madura apa ya? Ya kira-kira begitu. Jadi kita harus dukung. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu harus dukung. Kami juga kejaksaan harus dukung di bidang apa? Di bidang hukumnya. Kami lakukan pendampingan hukum. Makanya kemarin saya tanyakan, ini pendampingan hukum gratis saja tidak mau, saya bilang. Yang bayar mau, yang gratis nggak mau. Itu kadang-kadang saya suka sendel-sendel begitu. Kita karena demi kebaikan ya. Ini ada di RPJMN itu, do you know what it stands for? Tahu apa kepanjangannya? You don't know? Students beremah. Kasih tepuk tangan dulu. Saya sering dengar ini kan, apa
Apa dia bilang itu kan? Berema katanya. Rupanya, how ya? Gimana gitu? Ini suatu ungkapan, masa begitu adik-adik dia tidak tahu itu. Betul, kasih tepuk tangan. Ini ya, kita harus tahu istilah-istilah begitu. Program-program apa, termasuk sekolah-sekolah itu apa programnya, ya. Jadi di RPJMN itu tahun 2020 sampai 2000, ini kan masih sedang berlangsung kan? Jadi itu sudah dibikin itu rencananya. Kenapa kita harus bikin rencana? Question again, why do we have to plan? Kenapa harus buat rencana? Let's answer. Oke, come on. Supaya hasilnya bisa maksimal, Sir. Iya, hasil maksimal betul. Terus apa lagi kira-kira? Supaya mencapai tujuannya. Itu dia betul. Jadi arahnya kita apa? Saya kasih buku lah. Prepare your dictionary. Ya, sisanya gitu. hanya buku yang berbahasa Inggris. Oke? Jadi kamu ini harus belajar nih kamu. Harus belajar. Jadi gini, cara belajar itu ya menjawab pertanyaan kan misalnya kenapa harus direncanakan? Supaya kita sampai ke tujuan. Ya? Oke. Di RPJMN ini itu ada permasalahan-permasalahan termasuk ini. Pernah dengar itu apa ya, penjara penuh, penjara dibakar tuh apa ya, karena mereka sudah apa ya gitu. Pernah dengar nggak? Itu kan persoalan. Jadi kita misalnya ada persoalan tuh jangan dibiarin. Ya, cari akar permasalahannya di mana. Ini Pak Jaksa Agung nih hebat ini. Ya, jadi sudah kasih solusi-solusi. Jadi kita ini gini ya, itu ada permasalahan ya, overcrowding prisons ya, penjara yang overcrowding. Kemarin saya tanya juga overcrowding. Kenapa dia overcrowding? Kenapa nggak overcrowded? Ada di sini apa? Papan tulis bisa saya ini. Wah, ada di belakang. Nggak apa-apa. Overcrowding dia pakai ing dia. Kenapa nggak pakai ed? Kenapa? Question again. Overcrowding. Kenapa nggak overcrowded? Overcrowding. Jadi bahasa Pak Jaksa Agung itu pakai overcrowding. Dia pakai ing, pakai continuous. Kenapa? Why? Kenapa nggak crowded? Kemudian gini, over itu artinya apa? Kalau apa? Terlalu kan? Jadi kalau bahasa terlalu tuh tidak bagus walaupun bagus. Ya, kalau ada over tuh, kalaupun bagus, kalau ada over nggak bagus dia. Jadi kalau kita makan kenyang, terlalu kenyang nggak bagus. Jadi over tuh kalau bahasa Inggris over crowd itu ramai, crowded penuh. Jadi overcrowded ya apa? Jadi penuhnya itu sudah keterlaluan gitu. Kira-kira begitulah. Terus bahasa Pak Jaksa Agung itu kenapa dia overcrowding? Kenapa nggak menggunakan overcrowded? Kenapa? Iya. Come on, you want to answer? Raise your hand. Apa beda makna overcrowding sama overcrowded? Yang apa? Mana guru bahasa Inggris? Wah, langsung mau tanya gurunya ini, Pak. Ya, jadi gini ya, kita belajar itu banyak, belajar termasuk belajar hukum itu banyak sekali berkaitan dengan bahasa. Makanya awal-awal tuh saya ajarkan tuh masalah bahasa itu. Jadi adik-adik itu punya smartphone, itu pakai apa? Cari apa yang googling itu yang ini KKBI ya, kamus bahasa Indonesia itu kan ada yang online tuh. Saya juga buat ini itu yang ada kutipan-kutipan, nanti ada handout saya itu nanti dibagi. Itu saya kutip itu dari itu. Jadi saya kalau apa kan menulis apa? Ada referensi. Siapa yang bisa jawab tadi? Still the same question, masih pertanyaan yang sama. Kenapa sih overcrowding, nggak overcrowded? Yo. Ayo, don't give up. Kalian nggak boleh nyerah ini. Iya, istilah kalau dalam penjara itu overcrowding katanya, bukan overcrowded. Dan menurut saya itu yang tepat. Karena saya dulu guru bahasa Inggris. Saya kebetulan apa? I started teaching when I was at your age. Ini waktu usia kayak adik sudah jadi guru. Guru bahasa Inggris, cari uang untuk sekolah. Ada yang bisa jawab gak nih? Ayo cepat-cepat.
IAA ya. In English, when you learn English, there are 3 types. Ada 3 tipe ya. Past, present, future. No. Past, lampau, present, sekarang ini, future. The other one, yang lain juga, you must have you ever heard continuous? Pernah dengar continuous? Continuous derives from continue. Itu kan asal continuous itu kan asal kata dari continue kan? What is the meaning of continue? Selanjutnya. Terus kalau continuous apa artinya? Berlangsung. Berlanjut. Begitu dia. Jadi continue melanjutkan, continuous berlanjut. Inilah kenapa Pak Jaksagung pakai kata overcrowding ini, karena dia berlanjut. And we have to stop. Ini berlanjut ini kan, ya harus kita hentikan. Bagaimana caranya? Ini Pak Jaksagung sudah buat ini restoratif justice. Jadi Pak Jaksagung tuh sudah keluarkan tuh pedoman nomor 18 2021. Ini saya sampaikan di sini. Dalam pedoman ini intinya begini. Untuk korban itu sebenarnya nggak boleh dipidana. Nanti saya cerita, tunggu dulu. Ya. Kenapa korban itu nggak boleh dipidana? Dia harus dilindungi. Tadi kan udah kita ini kan, korban itu harus dilindungi. Jadi di dalam undang-undang ini kan ada namanya korban, ada namanya pecandu, ada namanya pengedar itu. Makanya saya bilang, ya itu pengedar itu yang harus diberantas. Kalian pernah dengar ini apa? Saya sering ditanya ini. Kemarin juga ada pertanyaan tuh, hukum ini katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Kenapa? Nggak tahu. Ini Pak Jaksagung ini sudah buat terobosan nih. Ini dibalik ini. Jadi kita harus tajam ke atas, bandar-bandar itu, ya tajam ke atas. Tapi kita tumpul ke bawah korban-korban itu tidak dibawa ke pengadilan. Ya, tepuk tanganlah dulu buat Pak Jaksagung ini ya. Ini untuk mengatasi itu persoalan-persoalan penuh penjara itu. Kenapa? Nanti saya jelaskan juga ya. Nanti mungkin silakan kalau misalnya ada bertanya kenapa harus begitu. Jadi gini, di pedoman ini ada namanya penyelesaian penahanan perkara. Ada perkara yang tak selesai. Ini kalau apa sering dibolak-balik itu. Ada perkara yang nggak selesai. Nggak boleh, harus selesai dia. Untuk apa? Kenapa perkara itu harus selesai dia? Harus diselesaikan. Ini question lagi, ini pertanyaan lagi. Why? Tujuan hukum ya apa? Apa tujuan hukum? Ya, samping adilan lah. Apa lagi? Kenapa dia misalnya harus tuntas gitu, harus selesai? Why? Iya betul, memang nggak adil. Tujuan hukum itu di samping keadilan ada lagi. Apa lagi? Bukan. Ya, nggak apa-apa karena ini kan adik-adik mau belum masuk fakultas hukum. Tapi kalau ada yang di fakultas hukum nih, kalau nggak tahu nih ya, you have to learn again. Wah, jurusan hukumnya belum ada nih. Ya, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum. Jadi orang bersalah tuh harus dihukum. Itu dia. Ya, biar jerah ya. Oke. Di sini dalam pedoman ini ada jadi penyelesaian penanganan perkara. Jadi gini, kapan perkara itu selesai? Kan question again. Ini pertanyaan lagi. Ini misalnya Pak Kasat narkoba ini nyidik nih, nangkapi orang ini kan? Nangkapi orang, dia buat berkas ya. Dia kalau dia nangkap orang, dia buat pertanyaan-pertanyaan juga. Pasti tuh, what is your name? Siapa nama Anda? Why did you do that? Kenapa Anda kerjakan itu? Kira-kira begitulah pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi penyidik pun pasti akan buat pertanyaan-pertanyaan. Jadi adik-adik cara belajar tuh buat pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau misalnya di sini jangan adik-adik lewatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Adik-adik you must question. Adik-adik harus bertanya ya. Harus bertanya. Untuk apa bertanya? Pertanyaan lagi. Untuk apa bertanya? Iya betul itu. Kasih tepuk tangan diri. Jadi kalau kita tidak bertanya tuh ya nggak tahu kita jawabannya. Ya.
Oke. Saya lanjut ya. Jadi supaya perkara-perkara itu selesai. Di mana selesainya? Apakah semua harus di pengadilan? Saya mau sampaikan. Apa semua harus selesai secara pengadilan? Saya mau sampaikan ya. Sebenarnya hukum pidana itu dia ada asas namanya last resort ya. Jadi kita terapkan itu sebenarnya upaya terakhir. Jadi kira-kira kalau misalnya orang sudah damai, sudah apa, misalnya ada ini ya, ada kena tempeleng apa gitu kan, ya kira-kira ya, sudah berdamai, ngapain lagi dibawa ke pengadilan? Jadi maaf-maafan saja, kita kan ini asas musyawarah, mufakat, apa itu, sudah kita lupakan itu. Kita harus gali lagi hukum-hukum kita nih, hukum milik kita sendiri. Jadi kenapa dulu ini question lagi, kenapa dulu sampai sekarang ini tuh banyak tuh buat gini dipidana, buat gini dipidana, itu semua orang masuk penjara, kenapa? Question again, pertanyaan lagi, kenapa? Ya oke. Karena ini ya hukum kita ini kan dari Belanda, penjajah itu, jadi istilah apa ya, pembalasan gitu. Jadi orang misalnya dihukum penjara itu pembalasan. Kenapa misalnya apa ya? Kenapa nggak dimaafkan saja gitu? Misalnya begini ya, saya kasih contoh. Ini sudah mulai senyap ini. Iya, dapat dari ini. Berarti you take full attention to my explanation. Berarti Anda ini fokus dengan penjelasan saya. Jadi apa ya? Misalnya begini, orang mencuri karena lapar atau sudah tua gitu. Apa mesti dibawa ke pengadilan? Ini mesti harusnya misalnya orang lapar apa tuh kita harus beri. Kalau dia misalnya ambil, dia sudah terpaksa tuh nggak tahan lagi. Kasus-kasus itulah yang nanti akan kita lakukan restoratif justice, dan kita punya kewenangan itu. Ya, jadi jaksa bisa menyampaikan perkara itu. Jadi not all cases are to be brought to the court. Jadi nggak semua kasus-kasus itu kita bawa ke pengadilan nanti. Tapi kita juga punya tahapan-tahapan, dan tidak boleh ada yang main-main. Tadi pagi saya sampaikan tadi sudah apel di Polres tadi, ya kan? Apel Polres. Saya kumpulkan lagi semua kan? Saya sampaikan itu. Saya 2 poin saya bilang kan, jangan zolim, jangan sakiti hati masyarakat, saya bilang. Yeah. Okay, give me a applause first. Yeah, sure. And now maybe for them yang harus diketahui, yang harus dipahami sama adik-adik ketika ada kasus penyalahgunaan narkoba gitu, as a victim atau sebagai pelaku gitu, sebagai pengedar, seperti apa sih proses hukumnya yang itu sampai masuk ke kejaksaan gitu, sure. Ya, saya mau cerita ya. Ini saya lanjut ke slide saya. Sebentar ya. Ini. Kalau misalnya adik-adik ada tahu kejahatan, itu ada kewajiban kita untuk melaporkan. Sekarang gampang orang melapor ya, SMS, WA. Jadi harus ada bukti-bukti juga. Jangan kita misalnya melapor tuh nggak ada bukti, fitnah namanya. Jadi kalau kita, if you want to report, kalau mau melapor itu harus ada bukti-bukti. Harus ada bukti-bukti ya. Bagaimana kaitannya misalnya dengan ini ya? Ini saya sampaikan ini, makanya saya undang juga seluruh puskesmas apa itu kan. Di undang-undang itu ada institusi lembaga yang dia wajib menerima laporan-laporan itu. Untuk korban-korban ini, karena gini ya. Banyak ada beberapa perkara itu saya lihat ada anak sekolah, ada masih muda-muda. Mereka tuh tidak tahu, kadang-kadang begini, dipaksa untuk konsumsi itu. Awalnya kan free, gratis, gitu kan. Habis itu kecanduan. Itulah korban itu. Itu yang harus kita lindungi itu. Terus bagaimana caranya? Ini dia, lapor. Makanya tuh, ini kepala puskesmas ini. Jadi kita ini, mohon maaf ini, bukan hanya sibuk dengan vaksin-vaksin itu. Ya. Jadi ini masalah drugs is everywhere. Ini obat-obat terlarang di mana-mana ini.
Terus kita kan puskesmas kan ada di mana-mana tuh. Ada juga pustu ya, puskesmas pembantu. Jadi siapapun sebenarnya bisa itu menerima laporan, tetapi tidak bisa proses laporan itu. Jadi you get the report. Ini keluarga-keluarga, ya mungkin ada keluarga atau tetangga yang apa kan? Ini lapor aja yang terdekat. Kemudian ini ada puskesmas apa? Mereka wajib itu menyampaikan ini apa BNN ini. Ya, ini ada BNN ini. Jadi kita kasih kesempatan bicara dia. Supaya apa? Orang melapor itu supaya jangan ditangkap, supaya kita obati. Jadi dibalik ya. Terus bagaimana dengan apa? Siapa yang harus ditangkap? Bandar-bandar itu. Jadi yang ke atas itu tuh kita harus tebas. Sampai aset-aset itu, aset-aset kejahatan itu. Tadi saya sudah bilang sama Pak Kasat ini. Jadi yang kecil-kecil itu, yang ke bawah itu yang apa ya? Yang ada yang bilang tuh tumpul ke tajam ke bawah. Itu kita balik dia. Jadi akan kita tajam sekali ke atas bandar-bandar itu, tapi ke bawah itu kita lindungi dia. Ya, tepuk tangan adik. Okay, give big applause. Okay, sure. Yeah, it's already almost 11, so let's make a closing statement. Aduh, saya sebenarnya masih panjang ini. Ini apa ya? Paparan saya masih itu. Jadi ini ya, ada puskesmas, rumah sakit. Ini ya tempat apa? Tapi intinya kalau ada apa laporan, sekarang kan mudah kita. Di Kominfo itu ada juga apa untuk emergency call atau apa dulu. Jadi kalau misalnya apa boleh sampaikan saluran itu di Kominfo. 911. Jadi atau kalau misalnya apa lagu ke saya juga boleh. Nanti saya akan infokan dan Bapak terima laporan itu ya. Oke, 112. 112. 112. Ya. Oke, ya. Ini sebenarnya banyak saya mau jelaskan lagi. Ini petugas penerima laporan ini. Ini kepala BNN. Ini saya tadi pagi baru saya bikin ini. Jadi mereka ini wajib terima laporan itu, Pak. Supaya apa? Itu sebenarnya yang dilapor apa? Kalau kita melapor itu nggak boleh proses pidana. Tapi memang ada tahapan-tahapannya. Jadi kenapa dia ditangkap? Dia nggak berlapor. Dia nggak lapor, nggak ditangkap itu. Ini saya mau kasih pesan ini. Karena kita tidak pernah terapkan ini kalau saya lihat ini. Jadi semua ditangkap, waduh. Lapor, kemudian kewajiban negara atau tanggung jawab negara itu rehab. Makanya nanti kan saya bicara sama Pak Bupati apa supaya ini budget untuk apa ini, karena banyak kita sudah jadi korban ini. Ya. Oke. Ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang apa, semua lapor-lapor itu nanti apa? Ke 112 juga boleh ya Pak ya, Kominfo tuh. SMS apa gampang sekarang apa? Jadi laporkan aja keluarganya yang ini pernah apa. Nanti di sana itu di assessment atau apa ditakar seberapa parah sudah. Ini gini ya, sebelum apa? Tapi kalau boleh kasih panjang sedikit lah. Saya mau kasih ini ada testimoni satu dulu gini. Saya sebelum tugas di sini ada saya lakukan ini tes urin itu. Ternyata satu orang itu positif narkotika. Kemudian saya panggil dia. Yoga, saya bilang kan, Yoga namanya. Kamu mau saya obati? Awalnya diam aja. Rupanya diam itu dia takut dipecat. Terus ini ada salah satu staf saya, dia mau Pak direhab, tapi nggak dipecat. Terus pekerjaannya gimana saya bilang? Ada nanti yang ini yang menggantikan abangnya. Jadi kita hukum itu juga harus bijaksana. Kita memperbaiki orang itu jangan misalnya pecat apa itu, dia down. Jadi dia tetap terima gaji, tapi abangnya melaksanakan pekerjaan itu. Kita mohon berkenan ya, coba kasih apa namanya, silakan Yoga apa yang Zoom coba di konekkan. Jadi ini testimoni. Bagaimana orang-orang yang sebenarnya direhab itu sehat dia. Ya silakan, penting ini. Nggak apa-apa ya Leo deh. While waiting for the people ready, let's sing song first. Oke. Cek deh ya, Yoga kontak. Oke, pastikan ya sahabat kreatif masih bersama kita di RRI Sumenep.net dan juga Kominfo Sumenep. Pesannya dua aja Pak, korban itu harus dilindungi. Yang bandar-bandar Cek. tepas ini. Oke, karena pada hari ini membicarakan tentang hukum, jadi saya ingin membawakan atau menyanyikan lagu Wakil Rakyat.
bersafari di sana di gedung DPR. Rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan orang-orang. Carikan lirik, carikan lirik. Apalagi sana family. Semuanya. Di hati dan lidahmu kami berharap, Suara kami tolong dengar walau sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, jarang menghadang. Bicaralah yang lantang, Jangan hanya diam. Safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai mana? sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Timur pilih juara, Juara diam, juara, juara, ha ha ha. Ayo. kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami pasti memilih para juara. Juara dia, juara, juara, ha ha ha. Semuanya, semuanya. Wakil rakyat seharusnya merayat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak Kasar nyanyi dulu sini, Pak Kasar apa? Pak Kasar di sini, Pak Kasar, Pak Kasar. Ini ya. sebelumnya ingin bertanya, Pak Kasar nih. apabila wakil rakyat kita tidak peduli terhadap kita atau tidak merakyat, kita setuju atau tidak setuju? Jawab serentak, setuju atau tidak setuju? Oke, kita nyanyi lagi bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Wah. Seharusnya Merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Satu kali lagi. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Terima kasih. Ya, kita dengar dulu testimoni. Yoga sudah ini, silakan. Bagaimana
orang itu sudah direhabilitasi. Ini pesan yang saya mau sampaikan. Ayo lapor diri, atau misalnya masih di bawah umur, orang tuanya atau keluarganya melaporkan supaya kita bisa perbaiki. Ayo silakan Yoga. Mana Yoga? Okay, come on. Ini dia. Apa? Yoga. Silakan. Yoga silakan bicara. Halo Kak Yoga, selamat siang. Koneksi di mana? Oh. Ini dia. Ayo Yoga silakan bicara. Oke, kita barengan sama Mas Yoga. Yoga, kami tidak dengar suara kamu. Coba ini di set coba. Tes dulu tes. Ini penting suaranya. Halo Kak Yoga. Unmute coba, unmute. Halo. Oke. Gini ya, saya cerita. Dia ini kerjanya tukang potong rumput. Jadi tukang potong rumput. Jadi dulu kerjanya tuh, saya nggak tahu, rupanya nyabu saja. Jadi setelah dia lakukan tes urin, ini juga penting ya. Jadi kalau misalnya kita tes urin nggak apa-apa. Jadi jangan takut. Kalau misalnya positif, kita perbaiki. Silakan Yoga, silakan. Mana Yoga? Halo Kak Yoga. Ya, halo. Oke, silakan bicara. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik? Yes. Oke, posisi di mana nih siang ini? Tidak kedengaran suaranya. Oh, belum kedengaran. Suaranya gimana? Udah dengar? Udah dengar belum? Aduh, ini. Wah. Silakan. Ayo, silakan bicara. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Udah dengar, kami sudah dengar. Coba hubungi Pak Dermawan itu, kami sudah dengar bilang. Oke. Nah, Mas Yoga ini di mana sih, Sir? Dia nih di Indralaya, Sumatera Selatan. Oh. Silakan. Halo. Oke, ya, bisa Bang. Ayo bicara. Oke, Mas Yoga dengar nggak? Iya. Dengar dengan jelas suaranya Pak Kajari? Sebentar ya, nggak apa-apa. Ini penting sekali pesan Halo? ini. Oke, silakan. Oke, Pak Darmawan bisa dengar dengan jelas suaranya Pak Kajari? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, oke, silakan. Saya ingin menceritakan tentang bahayanya narkoba. Silakan. Saya dulu pernah memakai barang-barang yang terlarang, yaitu jenisnya narkoba. Saya dulu pemakai sabu-sabu. Lalu saya sudah kecanduan sabu-sabu. Saya ingin direhab. Saya bingung, pas saya lagi memakai narkoba sabu-sabu itu, saya ingin bingung memberhentikan bagaimana. Akhirnya saya Kecanduan, ya? ingin berhenti memakai narkoba itu, yaitu saya direhab. Pas saya sudah direhab, saya takut pas itu mau direhab itu kan. Nah, setelah saya jalani di rehab itu, rupanya enak di rehab itu. Dulu saya selagi makai narkoba itu saya tidak pernah sholat dan tidak pernah ngaji, makan pun tidak teratur, tidur pun tidak teratur. Ya, alhamdulillah sejak saya sudah menjalani program di rehabilitas itu, saya bisa mengingat tentang sholat dan juga tidurnya teratur kan. Selama ini kan saya tidak teratur selagi saya menggunakan obat-obat itu. Alhamdulillah saya bisa menghentikan narkoba itu. Menjalani program di rehabilitas. Pemakaian saya yaitu sabu-sabu, inek dan ganja. Ya, alhamdulillah saya sudah selesai menjalani program selama 3 bulan di BNN itu. Saya pulang, ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menjaga pemulihan saya. Jangan buat rekan-rekan yang sekarang yang masih menggunakan narkoba, ayo kita bersama-sama menjalani. Jangan takut kita
menjalani program di BNN itu. Karena saya sudah pernah menjalani program itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu kita di dalam itu dikasih pelajaran, yaitu tentang sholat, kan, tentang tidur, diajarin cara tidurnya. Kan selama kita menggunakan narkoba itu kita tidak teratur, makan tidak teratur, kan, bedanya tidur tidak teratur, kerjanya malas-malasan, lagi kita menggunakan obat-obat itu. Ya alhamdulillah sekarang saya sudah berhenti menggunakan obat-obat itu, saya bisa menjaga kesehatan saya. Selama tadi saya tidak bisa menjaga kesehatan saya. Oke, Mas Yoga, Ya, itu terima saja kasih. dari saya. Oke, jadi intinya begini, jangan takut itu kalau misalnya kita tes urin apa itu untuk mengetahui tingkat keparahan itu supaya bisa diperbaiki seperti ini yoga ini. Kan dengar sendiri kan. Jadi keluarga-keluarga kita, tetangga kita yang mungkin pernah ini, ayo kita ajak, kita ajak ini lapor ke BNN, ini supaya kita bisa perbaiki, supaya tidak ditangkap. Itu dia. Yang ditangkap itu pengedar gitu Pengedar, ya, Pak? bandar itu, makanya saya bilang yang seperti inilah kita harus lindungi. Inilah saya bilang, ini kalau dia ke bawah itu kita buat tumpul dia. Oke. Kita bela, yang ke atas ini kita harus tebas, itu apa nama itu, yang apa bandar itu. Ya. Benar. Jangan takut untuk melapor ya. Nah, sir, any closing statement? Oke, coba Dek buka yang wordnya, word closing statement ya. Ini saya ada sampaikan juga pesan Pak Jaksa Agung. Yang word. Kenapa dia closing statement? Statement itu pernyataan, closing itu menuju penutupan. Nah ini kan sudah mau selesai ya. Jadi closing statement. State itu menyatakan, statement pernyataan. Itu dia bahasa Inggris ya. State pernyataan, menyatakan. Statement pernyataan. So it is not difficult to learn English. Jadi belajar bahasa Inggris nggak susah ya. Nah, Ya? itu dia. Oke. Yap, Dibesarkan ya, dibesarkan. Enggak. maximize please. Jadikan satu halaman aja. Yes. Oke ya. Pertama saya mau sampaikan begini ya. Coba dinaikkan dikit, nggak nampak gitu. Number 1. Bukan yang apa tadi, closing statement. Closing statement number 1. Absen aja lah. Oke. Itu ya. Alright. Oke. Pertama ya. Berantas pelaku tindak pidana narkotika ini ya, berarti kita sudah membalikkan sindiran masyarakat. Nah, ini kan sindiran-sindiran ini. Oh, tadi ada juga siswa ya. Bahwa hukum itu tumpul ke atas. Jadi sekarang kita tuh yang penjahat-penjahat itu harus kita berantas ya. Tadi sudah saya bilang juga sama Pak ini, tangkap yang besar-besar itu. Kemudian artinya pemberantasan tindak pidana narkotika ini harus sampai ke atas itu. Bandar, aset-asetnya juga masuk. Untuk apa aset-asetnya? Kita sita, kita rampas supaya bisa mengobati ini yang sudah dia bikin itu. Ya, jadi kalau misalnya dia punya aset banyak, mobil, rumah, kita sita semua. Supaya apa? Kita rampas untuk mengobati ini. Ya. Kemudian sehingga hukum itu jadi tajam ke atas ya. Jadi pada penjahat memang kita harus tegas. Nggak adil. Adil itu apakah kita harus adil terhadap penjahat? Takutnya nanti ketika ada studi kasus seperti itu, ada laporan-laporan yang menyatakan bahwa nanti takutnya ada kekacauan masyarakat di situ. Kekacauan? Kenapa kacau? Kalau melapor karena dia seorang pecandu. Enggak. Oh, untuk direhab gitu. Enggak ini. Buktinya yoga ini awal-awalnya enggak mau. Makanya saya sering ini lakukan pendekatan dengan hati. Kemarin ada wartawan tanya saya, nanti kalau seperti gini Pak, kan? Ya saya mau sentuh hatinya, saya bilang. Saya mau sentuh hati kita semua ini. Supaya kita sadar ini bahaya sekali narkotika ini. Ya. Coba sudah pasti. Makanya ya kita juga harus punya backing lah.
Nah, kan negara masa kalah? Masa negara kalah? Oke, coba lagi apa? Ketutup itu. Oke ya. Jadi sebaliknya ya, pecandu atau korban. Nah, ini korban, nanti adik-adik boleh baca referensi itu undang-undang saya tinggalkan di situ bahan-bahan itu, nanti silakan dibaca. Itu dia untuk pecandu sama korban itu harus diberikan perawatan medis. Kenapa? Tanggung jawab negara. Itu hak dia. Hak ada kewajiban kan? Jadi kewajiban negara, tanggung jawab negara itu. Jadi dia harus diberikan perawatan medis dan sosial. Jadi ke bawah. Jadi ke bawah itu harus tumpul dia. Ini jangan lagi saya dengar ada ini apa ya? Wah, dibilang kan tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini udah kita balik ini. Ini Pak Jaksagung nih, hebat Pak Jaksagung. Kemudian ya saya bilang juga kan, ini kalau untuk korban itu undang-undang itu sebetulnya dia nggak boleh dipidana dia. Ya, korban itu nggak boleh dipidana. Nanti baca coba apa. Kemudian apa tuh definisi korban? Nanti saya itu nanti baca di penjelasan pasal 54 itu ya. Jadi korban itu bagaimana dia korban itu, baca nanti di pasal 54 penjelasannya itu ya. Yang kedua, Pak Jaksagung ini sampaikan ini sudah keluarkan ini restoratif justice itu. Jadi nanti tadi sudah sampaikan sama jaksa-jaksa saya, coba diinventarisir dulu yang pasal-pasal yang diterapkan pasal 127 itu. Nanti kita coba apakah memungkinkan. Jadi tidak semua juga ya. Kita harus selektif juga. Dan itu tahapannya juga sangat ini, kita sampai expose ke Pak Jampidum itu. Kemudian bawahnya. Ya. Hukum ini dia ada kaitannya dengan kebijaksanaan. Apa tuh bijaksana? Bahasa Inggrisnya wise. Kalau kebijaksanaan wisdom. Kan wise wisdom ya, dekat-dekat ya. Jadi hukum itu melahirkan kebijaksanaan dalam penegakannya. Jadi kita juga tidak semua perkara-perkara itu nanti kita bawa ke pengadilan. Jadi ada yang nanti mungkin kita hentikan, tidak kita tuntut ke pengadilan. Kemudian ya tajam ke atas, tumpul ke bawah. Ya tujuan hukum itu apa? Keadilan. Ya keadilan itu siapa? Korban. Tadi kalau tanya ya masa kita kasih keadilan untuk penjahat? Ya, korban, ya bukan penjahat. Ya, terima kasih adik-adik waktunya, pemirsa yang bisa menyaksikan acara ini di RRI, kemudian juga yang diberikan link YouTube. Mungkin waktunya sebenarnya saya mau banyak diskusi lagi, tapi mungkin di lain waktu, lain kesempatan, insya Allah kita dapat bertemu kembali. Mohon maaf jika ada salah dan oke, silakan. Ya, silakan. Boleh silakan. Sepanjang bisa saya jawab. Tapi kalau bisa tidak saya tidak paham, saya akan jadikan itu PR saya karena saya tidak boleh menjawab asal-asal. Pertanyaannya saya itu apa pendapat Bapak tentang tes PCR yang dijadikan bisnis oleh Menko Kemaritiman? Kasih tepuk tangan dulu nih pertanyaannya. Ini berarti sama kayak Farida, mau liburan tapi masih pikir-pikir. Iya. Gini adik-adik, negara kita ini kan negara hukum ya. Itu kan ada informasi. Ya, ada tahapan-tahapan ya. Sama seperti saya ya kan, banyak tahapan-tahapan. Tahapan informasi itu biasanya itu nanti oleh APH itu nanti namanya diselidiki. Selidiki. Kalau dalam bahasa Inggris itu penyelidikan itu preliminary investigation. Jadi penyidikan, tapi sebelum dilakukan penyidikan itu dilakukan penyelidikan dulu. Penyelidikan itu apa? Penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti supaya terang tidak pidananya. Kemudian apakah nanti dapat ditentukan itu bisa nggak dilakukan penyidikan. Jadi hasil akhir dari penyelidikan ini bisa nggak dilakukan penyidikan. Kalau bisa dilakukan penyidikan, kalau nggak bisa dilakukan penyidikan itu penyelidikannya istilahnya kan ditutup bukan dihentikan. Ini bahasa hukum ya. Kalau penyelidikan itu namanya ditutup, dia bukan dihentikan. Ada saya baca juga ini produk-produk apa kan. Kalau namanya dihentikan itu penyidikan.
Adik-adik mungkin pernah dengar SP3, ya, surat perintah penghentian penyidikan. Itu kalau penyidikan, itu bahasa itu dihentikan. Kalau di penyelidikan tidak. Silakan baca ininya di undang-undang itu, dia ditutup, gitu, istilah ditutup. Kemudian kapan bisa dibuka lagi? Kalau ada bukti-bukti baru. Jadi tutup. Nanti kalau ada bukti baru dibuka lagi. Jadi bukan berhenti dia. Kalau penyidikan nggak cukup bukti berhenti dia. Beda ya. Jadi kalau ada seperti itu tahapannya dia harus selidiki dulu, ya, selidiki dulu. Itu jawaban saya. Oke. Right, thank you very much, Mr. Adi. Kita akan ketemu lagi di sekolah yang berbeda atau di kampus yang berbeda. Kami siap karena memang itu tanggung jawab saya memberikan pencerahan hukum. Okay, right. And then for today, karena udah siang juga, terima kasih banyak yang sudah barengan sama Farida di channel YouTube-nya RRI Sumeneb dan juga Kominfo Sumeneb. Terus yang barengan sama kita di FM 94,6 MHz tadi ya. Thanks a lot also, ada Kasat Narkoba, kemudian ada perwakilan dari BNN juga, salam untuk Pak Kepala. Dan dari Cabdin ada Pak Samsul juga, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumeneb. Thanks a lot. Sudah berkenan menemani kita sharing-sharing siang hari ini. Adik-adik, terima kasih banyak. If you have any question, nanti bisa sharing-sharing langsung sama beliau, open 24 hours. Wow. Dan tentu saja, Farida pamit ya, kita akan ketemu lagi di Jaksa Menyapa, Jaksa Goes to School berikutnya, di sekolah atau di kampus yang berbeda. Enjoy your day. Dan, oke, yuk yang mau nyanyi barengan sama Pak Kajari. Wah, kita close sama lagu dulu dong, Pak. Wah, ini sudah request soalnya dari tadi ya kan? Wah, lagu yang di request sama Pak Kajari. Ada apa dengan dia? Ini ada kaitannya dengan ini ya, tema ini. Apa denganmu ya? Mungkin adik-adik pernah dengar